kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Mari kita akan membuka surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya boleh saksikan di Ambon, ya, walaupun satu kali kebaktian, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah. Saya masuk, itu ruangan sudah penuh, ya, dan kalau mereka menyanyi luar biasa. Ya, seperti tadi sudah dengar tuh, ada dolo, ada katong, ada apa semua. Mereka sudah kelihatan seperti orang Ambon, bukan orang Makassar. Cuma nyanyinya masih belelot begitu. Ya, memang orang Ambon suaranya bagus. Ya, suku-suku Indonesia itu banyak, tapi suku Ambon itu suaranya lancar begitu. Nah, itu kalau untuk kemuliaan Tuhan itu bagus sekali, baik sekali. Jadi kita memberkati mereka di sana dan mereka sangat terpukau terhadap kebenaran Injil. Bukan sekedar mendengar firman Tuhan bagus, baik, tapi tidak membuahkan sesuatu di dalam hidup mereka. Mari kita akan baca ayat 1, tolong bacakan. Dari manakah datangnya sengketa, ya, dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya sengketa itu dan pertengkaran itu di antara kamu? Terus? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, ya, yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, bukan dari rohmu, tapi dari hawa nafsumu. Terus? Kamu mengingini sesuatu, ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu menginginkan sesuatu. Keinginan itu nanti saya akan jelaskan. Keinginan itu bisa keinginan yang baik, tapi keinginan itu bisa juga menyebabkan manusia jatuh dalam percobaan. Ya, keinginan manusia jatuh dalam percobaan karena dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Di situ juga dikatakan. Yakobus 1 ayat 14. Coba tolong bacakan. Tetapi tiap-tiap orang, ya, dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh keinginannya sendiri. Jadi keinginannya ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita mesti bisa membedakan. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Yakobus 1 ayat 14. Saya kembali kepada Yakobus pasal 4 ayat yang ke-2. Kamu mengingini sesuatu, ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. Tidak memperoleh. Terus? Lalu kamu membunuh. Ya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Terus? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak berdoa. Terus? Atau kamu berdoa juga, tapi mungkin kamu berdoa juga, kata Yakobus. Terus? Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tapi tetap tidak menerima apa-apa. Doanya tidak dijawab, kosong. Terus? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Terus? Sebab yang kamu minta itu, ya,
hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Andai kata apa yang kamu minta untuk memuliakan Tuhan, kamu akan dikasih, diberi. Tapi karena apa yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk menghabiskan dengan hawa nafsumu, maka Tuhan tidak memberikan itu kepada kamu. Ya, jadi jelas Tuhan mau memberikan apa yang kita minta, asal itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkuat hawa nafsu kita. Terus, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia itu permusuhan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita musuh Allah. Kita menjadi musuh Allah. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang mau menjadi sahabat dunia, dia akan jadi musuh Allah. Ya, mau jadi musuh Allah atau mau jadi sahabat dunia. Terus, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Ya, itu roh cemburu. Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita itu adalah roh cemburu. Ya, artinya begini, dia ada di dalam kita. Dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia sedang mengawasi 24 jam non-stop tiap hari. Ya, dan dia tahu apa yang terjadi dalam hidup manusia itu. Kalau sampai kita berbuat sesuatu dosa, dia cemburu sekali. Di sini katakan, diingininya dengan cemburu. Ayat 5 sekali lagi, roh yang ditempatkan, bagian B. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita itu, terus diingininya dengan cemburu. Itu roh cemburu. Dia tidak mau kita menjadi sahabat dunia. Ya, terus. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, kasih karunia itu lebih besar dari kelemahan kita, kekurangan kita, dan seterusnya. Terus, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, setelah di sini dalam ayat 1 kita membaca tadi, kamu mengingini sesuatu, tapi tidak memperoleh, lantas kamu membunuh. 2, kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuanmu, lantas kamu bertengkar. 3, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 4, kamu mungkin berdoa, tapi tidak terima apa-apa dari Tuhan, sebab salah berdoa. Ya, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu minta sesuatu untuk nanti memuaskan hawa nafsumu, mempertebal hawa nafsumu, bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka apa yang kamu minta tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, untuk kepentingan dirimu sendiri saja, bukan untuk kepentingan orang lain, tidak diberikan oleh Tuhan. Saudara, kemudian di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, jangan ditutupi dia. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini ada 15 perkara yang ditulis. 1, sengketa. Dari mana datangnya sengketa? 1. Dan pertengkaran. 2. Coba tolong bacakan terus. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Terus. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang terus. saling berjuang dalam tubuhmu? Terus. Kamu mengingini sesuatu. Mengingini. Terus. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh. Membunuh. 5. Kamu iri hati. Iri hati. 6. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. 7. Tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar. Bertengkar. 8. Dan kamu berkelahi. Berkelahi. 9. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Tidak memperoleh apa-apa. 10. Karena kamu tidak berdoa. Tidak berdoa. 11. Atau kamu berdoa juga. Berdoa juga. 12. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Karena salah berdoa. 14. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 15. Untuk menghabiskan hawa nafsu. Untuk mengulur hawa nafsu. Apa yang kamu minta itu untuk hawa nafsumu.
Ini yang ke-15. Setelah ada 15 perkara yang ditulis oleh Yakobus di sini. Dan ini 15 perkara bisa terjadi di dalam gereja. Ya, lebih seru lagi daripada di luar gereja. Banyak gereja pecah-pecah karena ada 15 perkara ini. Jangan saudara pikir bahwa ini cuma bisa terjadi di dunia, di luar gereja. Ini di dalam gereja. Banyak majelis-majelis belum bertobat. Mereka lebih pintar berkelahi daripada berdoa. Ya, dan itu terjadi di dalam gereja. Buktinya banyak gereja terpecah belah, pecah-pecah dan seterusnya. Di Korea dalam tempo 50 tahun atau 50 kali pecah. Bayangkan, jadi 1 tahun 1 kali pecah. Kalau mau merayakan 50 kali itu bukan main. Ya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Sebab mereka tidak mengerti kehendak Allah. Mereka terlalu menekankan perbedaan-perbedaan. Padahal kita ini punya banyak persamaan di dalam Kristus. Ya, jangan kita selalu menekankan, memfokuskan diri kita kepada perbedaan. Perbedaan kita dengan si A, perbedaan kita dengan si B, perbedaan kita dengan si C. Selalu perbedaan. Iblis suka datang menyodorkan perbedaan kepada kita. Tapi Yesus datang menyodorkan persamaan kepada kita. Kita harus sesungguhnya, kita mesti mengatakan kepada setan, no, tidak. Waktu dia datang menyodorkan perbedaan. Tapi kepada Yesus kita mesti mengatakan ya. Yes Lord, ya Tuhan. Karena Yesus tidak memberikan perbedaan. Dia selalu membawakan persamaan di dalam firman, kebenaran firman Tuhan. Kita mempunyai banyak persamaan, lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Kalau kita gali, lebih banyak persamaan kita daripada perbedaan kita. Kita mesti tekankan kepada persamaan itu. Ya, maka tidak akan terjadi perpecahan. Seringkali kita mengatakan bahwa saya membela kebenaran. Tetapi seringkali bukan kebenaran yang dibela. Pendapat orang yang dibela, pendapat sendiri yang dibela. Pendapat itu bukan kebenaran, belum tentu itu kebenaran. Jangan sudah pikir bahwa pendapat saya itu kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Pendapat kita lebih banyak tidak cocok dengan firman Tuhan, dan itu bukan kebenaran. Kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Itu hal-hal yang tidak benar. Dan itu yang menyebabkan gereja terpecah belah. Karena masing-masing memegang ketidakkebenaran di dalam dirinya. Kita mesti mengerti, kita mesti minta mata rohani kita dibuka oleh Tuhan. Supaya kita bisa tahu, apa yang saya bela ini kebenaran atau pendapat? Pendapat saya sendiri, pendapat orang lain. Kalau pendapat, nanti dulu. Itu pendapat bukan firman Tuhan. Pendapat manusia itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu satu, itulah firman Tuhan. Ya, dan itu yang mesti kita fokuskan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi pendapat kita belum tentu sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar banyak. Saya mau memberitahu kepada saudara bahwa adalah satu anugerah kalau kita bisa hidup di dalam kerukunan, di dalam kesatuan gereja Tuhan. Itu satu anugerah. Bukan kepintaran dari seorang pendeta bisa membuat gerejanya bersatu. Tidak. Bukan kepintaran saya bisa membuat gereja ini bersatu. Tidak. Ya, tetapi itu satu anugerah daripada Allah kepada kita. Dan itu sungguh-sungguh dicurahkan kepada kita kalau kita memang mau sungguh-sungguh hidup dalam kesatuan dan kerukunan. Secara naluri manusia itu memang lebih suka perbedaan daripada persamaan. Banyak kali manusia itu bosan dengan persamaan. Ya, mereka cari perbedaan, pilih yang berbeda. Nanti kalau sudah menikah,
menyesal, baru tahu bahwa ini perbedaan begitu. Ya, banyak orang suami istri dia pikir baik sekali kalau saya bisa ada perbedaan dengan calon suami saya atau calon istri saya. Nanti kalau sudah menikah baru tahu rasa dia. Ya, mau pergi gereja, suaminya mau tidak terlambat, mau cepat. Istrinya terlambat setengah jam. Sisirannya tidak selesai-selesai. Jambulnya mesti dirubah lagi. Mesti kurang tinggi lagi katanya. Jambul, tahu jambul? Ya, jambul. Tak tahu ya sudah kebetulan. Papa mau cepat, mama sibuk jambul. Udah, berkelahi lagi, geger lagi. Tidak usah pergi gereja, tidak pergi gereja lah. Itu raja walinya tidak begini, tapi gini, stres. Kenapa tidak pergi gereja? Stres. Kenapa stres? Jambul. Selalu ingat jambul dia. Maafkan kalau ada yang punya jambul, anggap aja sudah tidak pakai jambul. Ya, nah dalam Yakobus 4 ayat 2a dikatakan kamu mengingini sesuatu. Ya, tapi kamu tidak memperolehnya. Sebetulnya kita tidak perlu mengendalikan hawa nafsu kita lagi, emosi kita lagi. Tidak perlu kita mengendalikan keinginan daging kita. Kalau dalam hidup sehari-hari kita sudah bisa menyalipkan emosi kita, menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan hawa nafsu kita. Kalau dalam hidup kita sehari-hari kita sudah bisa menyalipkan emosi kita. Kita tidak perlu mesti menahan emosi kita lagi. Ada orang marah-marah, aduh saya tahan emosi saya, supaya saya jangan marah. Kalau hidupnya dia sehari-hari menyalipkan emosi, sudah menyalipkan, tidak perlu kita menundukkan emosi kita. Kalau emosi itu sudah tunduk kepada kita, bisa mengerti. Melalui kehidupan kita sehari-hari, kita dilatih oleh Tuhan untuk menundukkan emosi kita. Dan kalau dia sudah tunduk kepada kita, tidak perlu kita mesti menundukkan dia lagi. Orang mau marah sama kita, biarin aja. Kita tidak merasa, aduh saya mesti darah Yesus, saya mesti supaya saya jangan marah. Enggak, itu terjadi kalau dia tiap harinya tidak menundukkan emosi, tidak menyalipkan emosinya, tidak menyalipkan daging. Maka nanti kalau dia diserang sama orang, wah dia kelabakan. Seperti Musa pada waktu dia diserang oleh Miriam, dia tidak berusaha, aduh darah Yesus, saya mau sabar. Saya tidak mau menjawab, saya mau diam. Tidak perlu itu. Dia tenang saja. Bahkan Bible bilang, tidak ada orang lebih lembut daripada Musa di seluruh dunia. Musa orang yang paling. Dia tidak berusaha menundukkan emosinya menghadapi saudaranya ini yang marah-marah. Dia emosinya sudah tunduk kepada dia. Buat apa mau menundukkan dia lagi? Sudah mati. Buat apa mau mematikan lagi? Sudah mati. Di situ kita lihat pentingnya latihan hidup kita setiap hari. Menyalipkan kedagingan kita. Ya, kalau kita tidak mau dilatih tiap hari sama Tuhan, sama Roh Kudus, nanti kita kena percobaan, kita kesandung-kesandung, kita jatuh. Kita menghadapi emosi orang, kita tidak tahan, kita jatuh lagi. Emosi juga, sama-sama emosi. Dia emosi menyerang kita, kita emosi. Karena hidup kita setiap hari loss. Ya, tapi kalau kita sudah dilatih Tuhan tiap hari menundukkan emosi kita, kita tidak perlu menundukkan dia lagi. Pada waktu kita dalam kena percobaan serangan, kita tenang, kita bisa tenang. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya, puji Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita pikul salib tiap hari. Tiap hari. Sebagai latihan kita. Mari kita baca di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, ya,
setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tiap hari, Bible bilang di sini tiap hari. Oh, saya tidak mau tiap hari, tidak bisa. Tiap hari. Coba kita mau baca satu ayat lagi. Yaitu di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehari cukup untuk sehari. Kesusahan itu kalau kita robah salib. Salib sehari cukuplah untuk sehari. Jadi salib yang kita alami satu hari itu cukup untuk satu hari. Tidak kurang, tidak lebih, cukup. Artinya kita harus mengalami pikul salib tiap hari. Dan salib yang kita pikul itu cukup. Artinya tidak lebih berat daripada yang kita bisa pikul. Ya, saya lari jalan, bukan lari. Saya jalan kaki pagi, bukan tiap hari, bukan. Ya, pernah saya khotbah bilang tiap hari keliru, bukan tiap hari. 4 hari setiap minggu. Ya, 4 hari setiap minggu. Dan itu cukup buat saya. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Senin masih capek habis hari Minggu. Minggu ya enggak bisa. Jumat saya siap untuk PA. Jadi 4 hari dalam 1 minggu saya rasa cukup. Saya jalan kaki, ya keringat keluar. Habis itu pulang, mandi, nulis firman Tuhan, berdoa. Lebih pekerjaan seorang pendeta itu lebih banyak duduk, jalan, duduk daripada jalan. Makanya didului pagi jalan, saya jalan 1 jam. Setelah itu enteng mau duduk 4 jam kek, 5 jam kek, siap firman, tidak rasa kaku karena sudah dijalankan. Saya rasa 4 hari setiap minggu jalan kaki di Karibosi cukup. Tapi tidak demikian pikul salib. Saya tidak merasa cukup pikul salib 4 hari dalam 1 minggu. Tapi Tuhan mau saya pikul salib 7 hari dalam 1 minggu. Bisa mengerti? 7 hari, tiap hari. Jalan kaki 4 hari aja cukup. Dalam 1 minggu 4 hari. 3 tidak jalan kaki. Ya, tapi 4 hari cukup. Saya mau bandingkan antara jalan kaki dengan pikul salib. Jalan kaki 4 hari dalam seminggu cukup. Tapi pikul salib 4 hari saja. Yang 3 harinya tidak pikul salib, pikul batu. Tidak cukup. Ya, mesti 7 hari dalam seminggu. Setiap hari. Di sini kita melihat jelas sekali firman Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata kepada saya pada waktu saya masih sakit berat Parkinson. Ya, dia bilang, Tuhan berkata kepada saya bahwa itu cukup kuat untuk memikul salib. Salibnya yaitu Parkinson itu cukup kuat. Dalam hati saya cukup kuat, hanya saya tidak ngomong. Dalam hati saya, aku sudah tidak begitu berat sekali untuk memikul itu. Tapi saya mau belajar taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang cukup kuat, saya bilang amin Tuhan. Itu bukan menurut pengertian saya. Pengertian saya tidak bisa terima. Tapi saya mengerti pengertian Tuhan. Ya. Karena saya tahu bahwa kekuatan saya bukan berasal dari diri saya.
kekuatan saya berasal dari kekuatan Kristus yang melimpah di dalam hidup saya. Makin saya berharap sama Dia, kekuatan saya makin tambah. Makin berharap, makin tambah. Sampai full pengharapan saya kepada Dia, kekuatan saya makin full. Jadi kekuatan saya itu datangnya dari berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan sendiri. Nggak bisa, kita gagal nanti. Tapi kita mesti berharap sama Tuhan. Dan dari situ, makin kita berharap, kalau kita berharap separuh, ya kekuatan kita separuh. Kalau kita berharap 3/4, ya kekuatan kita 3/4. Kalau kita berharap sepenuh, 100% kepada Tuhan, kekuatan kita juga 100%. Ya, saudara. Jadi saya amenkan, ya memang itu kekuatan saya bukan berasal dari saya. Tapi itu adalah kekuatan Kristus yang melimpah di dalam hidup saya. Saudara-saudara ditunjukkan batu karang sama Tuhan. Batu karang itu kena hempas ombak. Dah! Dari sana. Dah! Dari sana. Dah! Tapi tidak bergerak. Kokoh. Teguh. Nah Tuhan bilang, Paulus kamu mesti seperti batu karang itu. Yang teguh. Kemudian Tuhan curahkan roh kekuatan. Dia curahkan. Di atas batu karang. Supaya batu karang itu jadi lebih kuat. Lebih teguh. Tuhan mau kita seperti itu. Ya, milikilah komitmen kepada Tuhan. Milikilah ketetapan hati saudara. Milikilah ketetapan hati kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, milikilah keteguhan hati. Jangan ombak datang dari situ, saudara gulung-gulung ke sana. Ombak datang dari sana, saudara gulung-gulung ke situ. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita punya komitmen. Apapun yang terjadi, tetap saudara punya komitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak soal. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut tantangan. Dalam salah satu doa, Tuhan berbicara melalui satu orang. Jangan takut kepada tantangan. Tuhan berjanji akan merubah tantangan saudara menjadi sahabat saudara. Jadi itu tantangan bukan menjadi satu serangan yang menakutkan. Enggak, itu akan jadi sahabat kita. Ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Kenal Sadrak, Meshak, Abednego? Dia dimasukkan apa? Api. Api itu mestinya menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Tetapi waktu itu api itu dirubah sama Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan Sadrak, Meshak, Abednego. Tapi api ini menjadi sahabatnya mereka. Menjadi pakaiannya mereka. Mereka dilindungi seperti pakaian. Api itu membungkus mereka. Api sukacita. Sehingga mereka bisa memuji Tuhan di tengah-tengah api. Mereka tidak jatuh. Mereka bangun. Mereka sambil jalan mereka nyanyi. Putar-putar. Luar biasa. 3 orang jadi 4 orang. Yesus ada di situ juga turut. Ya, api itu tidak menjadi sesuatu yang berbahaya buat mereka. Itu percobaan. Tidak menjadi sesuatu yang berbahaya bagi saudara. Malah itu menyertai saudara, membuat mujizat Tuhan. Orang lihat, aduh luar biasa ini orang kok enggak terbakar ya dengan api itu. Kok enggak menjadi sesuatu yang membahayakan orang.
Saudara mengalami percobaan, berbahaya. Orang bilang, berbahaya sekali percobaan ini. Tapi buat saudara itu percobaan bukan sesuatu yang membahayakan saudara. Bukan sesuatu yang menakutkan saudara. Saudara bisa memuji Tuhan, bisa mengucap syukur. Bisa mengerti saudara. Ya, tidak menghanguskan Sadrak, Meshak, Abednego. Tidak menghancurkan itu api. Tidak menghancurkan Sadrak, Meshak, Abednego. Padahal itu api itu, percobaan itu, wah sudah. Apinya itu sudah, wah kayak apa, enggak karuan. Tapi tidak menghancurkan, tidak menghanguskan, tidak membuat, tidak melelehkan, membuat meleleh. Kalah kalau bisa meleleh. Orang Kristen kalau bisa meleleh, ya bukan ingusnya yang meleleh. Ya, kekuatannya meleleh. Imannya meleleh. Udah habis dia. Tapi ini tidak meleleh, tidak kalah ini. Sadrak, Meshak, Abednego. Sehingga api itu menjadi seperti pakaiannya dia. Luar biasa. Menjadi sahabat yang menemani dia. Orang jadi lebih kagum. Bukan main ya. Tidak pernah kami sejak lahir sampai sekarang sudah tua. Melihat orang jalan-jalan di dalam api. Ya. Iblis suka mau meniru tetapi lain. Itu palsunya yang dia tiru. Setelah api itu bekerja untuk Sadrak, Meshak, Abednego. Api itu memberikan suasana yang meriah pada saat Yusuf, contoh yang lain. Yusuf banyak tantangan. Ya, tetapi tantangan itu tidak melawan Yusuf. Tidak merusak Yusuf. Tidak menghancurkan Yusuf. Ya. Tidak berperang melawan Yusuf. Tapi tantangan itu tidak menjauhkan Yusuf dari penggenapan sebagai orang yang paling berkuasa di Mesir. Tapi tantangan itu mendekatkan Yusuf kepada penggenapan. Yusuf akan jadi orang nomor 1 kekuatannya. Luar biasa. Saudara, tantangan itu tidak mempersulit Yusuf untuk jadi orang nomor 1. Tantangan itu mempermudah Yusuf untuk sampai naik. Begitu dia sampai di Mesir, dia tinggal di rumahnya seorang siapa? Pembesar. Tantangan banyak, tapi dia naik terus, naik terus, naik terus. Rumah pertama yang dia tinggali, rumahnya seorang pembesar, Potifar namanya. Di situ dia mengalami kesulitan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukkan penjara. Penjaranya adalah penjara pembesar-pembesar. Itu penjara bukan penjara orang tangkap curi ayam masuk penjara di situ. Itu bagian penjara itu di mana Yusuf ada di dalam. Itu pembesar-pembesar yang berbuat salah. Pembesar-pembesar Firaun, pemerintahan Firaun. Ya, jadi selalu dia berhadapan dengan orang pembesar-pembesar. Naik terus dia. Ya. Tantangan boleh ada, tapi itu tidak menghancurkan kita. Kita mesti mengerti. Tuhan mau pakai kita semua. Apa saudara percaya Tuhan mau pakai? Tuhan mau pakai kesaksian hidup saudara untuk memberkati banyak orang. Tuhan mau pakai kesaksian saya untuk memberkati banyak orang. Suami istri orang Jene Ponto dibaptis langsung. Diceritai kesaksian saya, percaya dia, mau baptis, mau, langsung dibaptis. Ya, begitu mudah. Hidup saudara harus memiliki kesaksian. Tapi ada harga yang kita mesti bayar. Tidak apa. Tuhan sudah membayar di atas kayu salib. Saudara, saya bicara soal keinginan. Poin ketiga. Keinginan tadi ya dalam Yakobus. Keinginan apa yang seringkali membuat kita jatuh dalam percobaan? Keinginan untuk menjadi kaya. Kaya tidak dosa. Kaya tidak jahat. Ingin kaya itu jahat. Itu membuat kita nanti masuk dalam kesulitan. Ya,
Apalagi kalau orang ambisi mau kaya, saking kepinginnya kaya, segala cara dia pakai. Tidak peduli korupsi, tidak peduli manipulasi, ya menipu, apa saja, asal saya bisa kaya. Hati-hati, itu keinginan melawan, bertentangan dengan Allah. Setelah kita mau periksa kehidupan dari Lot. Ya, Lot ini ambisi untuk menjadi kaya. Sehingga dengan segala cara dia mau tempuh. Dan sengaja dia pilih Sodom. Dia tidak pilih negeri Kanaan, tapi Sodom. Dalam Kejadian 13 ayat 10, coba tolong bacakan. Kejadian 13 ayat 10. Kita periksa kehidupan Lot. 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, Ya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, ya. seperti taman Tuhan. Oh, seperti taman. Tuhan. Taman apa? Bukan taman dekat sini ada taman apa namanya? Tidak ada. Taman apa? Taman Losari. Ya, ini lebih dari Taman Losari. Taman Tuhan, Eden. Ya, Taman Losari sudah indah. Tapi Taman Eden lebih indah. Seperti Taman Tuhan. Terus? Seperti tanah Mesir Subur. sampai ke Zoar. Subur tanah Mesir. Terus? Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi ini dia tidak lihat. Dia tidak sadar. Dia tidak mau dengar. Dia tidak mau tahu. Ada peringatan Tuhan bahwa Sodom yang seperti taman Tuhan ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena penduduknya itu orang jahat. Sangat jahat, sangat besar dosa. Dan orang homoseksual, bukan sual, homoseksual, itu penduduknya Sodom dan Gomora. Tapi saking dia kepingin mau jadi kaya, dia tutup mata sebelah, dia lihat dosa itu bukan dosa, dia cuma lihat itu urusan pribadi, itu bukan urusan saya mau bisnis di sini. Dia tidak lihat ini orang berdosa, orang homoseksual, tidak apa-apa. Punya gadis 2. Kalau seorang bapak punya gadis 2, mau tinggal di kota homoseks seperti begitu, pikir 1000 kali. Gadisnya nanti bagaimana? Dia bilang enggak apa-apa. Ya, dia menyatu dengan orang Sodom. Dia rela bikin hubungan darah. Itulah hubungan perkawinan. Anaknya 2 itu mau dikawinkan dengan 2 pemuda homoseks. Bayangkan, dia tidak keberatan supaya bisnis saya lancar, kata. Anak saya kawin sama orang homoseks, silakan, tidak apa-apa. Itu urusan pribadi. Sama sekali tidak ada pertimbangan rohani. Jangan saudara kalau mau bisnis, saudara cuma pertimbangkan untuk dapat uang banyak. Saudara mesti pertimbangkan segi rohaninya bagaimana. Kalau saudara dagang narkoba, hati-hati. Pikir baik-baik. Ya, dagang pelacuran, hati-hati. Pikir baik-baik. Dagang cerutu, pikir baik-baik. Ini saya mesti ngomong, kalau enggak saya nanti tanggung jawab. Kamu itu kok mengajar, kamu kurangi ya. Kamu takut ya. Nanti saya salah sama Tuhan. Saya mesti bicara terus terang. Ya, ada hal-hal yang Tuhan tidak mau kita berdagang dalam hal-hal yang tertentu. Kita mesti menurut. Jangan cuma mau uang banyak. Tidak peduli pertimbangan rohani. Tidak penting. Nah, itu terjadi dengan Lot. Bayangkan, dia pilih Sodom. Dia hidup selama 20 tahun. Kaya sekali. Ya. Dia juga duduk di pintu gerbang. Berarti dia anggota DPR. DPR-nya Sodom. Ya, orang menghormati dia karena dia seorang yang luar biasa. Pinter, kaya, terhormat.
selama 20 tahun. Tapi setelah 20 tahun, api dari surga turun. Bakar habis, belerang. Habis sama sekali dia punya kekayaan. Kerja susah payah, sia-sia. Untuk apa? Istrinya mati, matinya kasihan, matinya itu kena belerang. Mungkin ada dekat situ ada gunung yang meletus, belerangnya jadi tiang garam, matinya mengenaskan. Ya, rumah tangganya hancur. Terus anaknya 2 gadis ini tidak sempat kawin, lari dengan papa mama, yaitu Lot dengan istrinya. Tapi istrinya Lot sudah mati, sisa papanya, itulah Lot. Lot dan 2 anak. 2 anaknya bilang, kita sudah tidak punya suami lagi, tidak bisa kawin, tidak ada suami. Suaminya tidak mau ikut, mati juga kena belerang. Apa yang terjadi? Nuh diminumi cap tikus. Terus dia fly, dia tidak sadar. Dia mencabuli 2 putrinya, lahirlah anak. Menurunkan keturunan terkutuk, bangsa Moab dan Amon. Ya, dari bapaknya. Sudah hidupnya, lihat begitu. Kaya dia, tapi hidupnya, lihat saja, istrinya begini, suaminya begitu, anaknya menjijikkan, dosanya menjijikkan. Bapaknya sendiri yang menggagai, yang mencabuli anaknya. Saudara, dijauhkan Tuhan itu daripada kita. Tapi bagaimana rumah tangga daripada Nuh? Utuh. Waktu dia masuk dalam bahtera, ditutup sama Tuhan, yang di dalam ada 4 pasang. Nuh dengan istri, 1 istri, tidak 2. 3 anaknya laki-laki semua. Sem, Ham, Yafet, 1 istri, 1 istri, 4 pasang. Selamat utuh, selamat dan utuh. Tapi Lot selamat tapi seperti orang lari menerusi api, terbakar, ya, hangus. Untung tidak mati, selamat tapi terbakar. Tapi Nuh selamat utuh, karena dia masuk di dalam bahtera. Itulah Yesus Kristus. Ya, saudara, jangan kita mendapatkan harta dunia sebentar saja, tapi kehidupan kita seperti itu apa? Tuhan mau kita lain daripada yang lain. Ayat 13 tolong bacakan. Kejadian 13 ayat 13. 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sangat jahat. Banyak kota-kota lain yang tidak sejahat Sodom. Heran saya, kenapa kok tidak mau pilih kota-kota yang lain? Kok pilih yang paling jahat? Ini yang dipilih, Sodom. Pertimbangan apa yang dipilih oleh Lot terhadap Sodom? Uang, fulus, itu saja. Tuhan bisa memberikan uang kepada saudara dan saya, tapi tanpa celaka seperti ini, hidup celaka seperti ini, tanpa ini. Amin. Tuhan kita itu luar biasa. Iblis bisa memberikan kekayaan, tapi anaknya 1 jadi apa itu? Idiot, tahu idiot? Anaknya 1 idiot, yang 1 mati kelelep masuk di laut, 1 lagi. Tapi kaya, itu iblis kasih kekayaan, tapi bikin hancur satu-satu. Seperti Lot ini hancur, istrinya hancur, anaknya hancur, Lot hancur. Dan manusia itu cuma lihat kekayaan dunia, tidak lihat kekayaan sorga. Tapi kalau Yesus memberikan harta kepada saudara, Yesus memberikan tanpa celaka itu.
Yesus memberikan dengan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Kenapa kita mau ditipu oleh iblis? Pergi gunung kami, pergi mana-mana. Gunung Kidul, gunung-gunung. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, kita mesti mempunyai pertimbangan rohani. Saudara, uang itu tidak dosa. Cinta uang itu dosa. Itu berhala akhir zaman. Karena itu ketika Antikris mau muncul sebagai penguasa dunia, dia kuasai dulu keuangan dunia. Yang tidak ada tanda 666, tidak boleh dagang, tidak boleh beli, tidak boleh beli-beli di supermarket dan sebagainya. Dia kuasai dulu keuangan dunia. Setelah dia bisa kuasai keuangan dunia, dia muncul, dia kuasai dunia. Bukan keuangan lagi, politik dunia, seluruhnya. Tapi untuk menguasai dunia, keuangan dunia dulu dia pegang. Bola ada dalam tangannya dia. Dan dia bisa menguasai dunia, karena dia bisa menguasai keuangan dunia. Wah ini, dan ini waktunya sudah dekat sekali. Sekarang aja di Eropa orang sudah pakai 666 sini, 666 sini, 66 di sini. Kalau enggak ada itu enggak bisa masuk di supermarket, mau beli ini beli itu enggak bisa. Saudara, kita mesti hati-hati. Zaman akhir. Dengarkan baik-baik. Lot tidak tertarik kepada dosa homoseks di Sodom. Lot tertarik kepada cinta uang. Itu. Saya tahu, Bible bilang cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Mau baca? Sudah sering baca. Akar dari segala kejahatan. Katakan sama-sama. Akar dari segala kejahatan. 1, 2, 3. Artinya begini, segala kejahatan bisa timbul dari cinta uang. Kalau Anda cinta kepada uang, Anda boleh memiliki uang, tapi jangan cinta kepada uang. Kalau Anda cinta kepada uang, segala kejahatan bisa timbul dalam hidup saudara. Contoh, perjudian. Ya, mendatangkan uang banyak sekali itu saudara. Ali Sadikin bilang tidak bisa bangun Jakarta tanpa perjudian. Dia bangun itu perjudian di Tanjung Priok tahun berapa itu, masih tahun 20-30 tahun yang lalu. Berani dia. Kalau enggak, Anda bisa kasih uang sama saya? Saya perlu uang. Nah ini, perjudian. Pelacuran, mendatangkan uang banyak. Lebih dari dagang yang lain, dagang sapi. Ini dagang manusia. Ya, narkoba, miliaran itu. Ditangkap, masuk, bui, nggak apa-apa. Nanti keluar, masih punya duit banyak. Narkoba itu salah satu dagang yang paling dahsyat. Ya, rokok sampai sekarang pemerintah tidak bisa menghabis, karena itu mendatangkan cukai terbesar di Indonesia. Cukai pajak rokok itu terbesar dari segala macam, tapi itu bikin orang TBC, bikin janinnya bagaimana, ya ditulis juga di sini. Tapi orang lihat dengan mata sebelah. Pokoknya aku tidak peduli itu. Ya, ini Bible study, ini perlu supaya kita mengerti. Ya, saudara, Lot memburu uang ke Sodom. Dia memperoleh harta, kemudian dibakar habis oleh Tuhan. Dia kerja keras tapi sia-sia. Ya, dia punya uang tapi dia tidak punya kuasa untuk menikmati uangnya. Kata pengkhotbah, tidak punya kuasa untuk menikmati. Istrinya mati, 2 anaknya jatuh dengan Lot.
Lot rela mempunyai mantu homoseks. Saya perhatikan, Lot sudah menghina nama Tuhan dengan mengambil 2 pemuda homoseks jadi menantunya dia. Itu penghinaan kepada nama Tuhan. Ya. Beda dengan Ishak pada waktu mau dicarikan istri. Oh, sangat hati-hati sekali Abraham. Abraham suruh Eliezer. Bukan Eliezer ini yang kurus itu. Eliezer juru kunci. Pergi ke rumah Laban. Keluarga saya di sana. Saya dengar Laban baru punya anak. Namanya siapa ya namanya? Milka. Bukan Milka itu. Rebeka. Ambil dia jadi istri anak saya. Eliezer bilang kalau dia tidak mau, bapaknya bilang oh tidak bisa. Ishak mesti pergi ke sini, bukan anak saya dibawa ke sana. Kalau tidak mau, kamu bebas. Kamu pulang ke saya lagi. Tidak usah dibawa itu anak. Kalau tidak mau, bebas. Ya, dia tidak bilang, kalau tidak mau, ya Ishak bawa ke sana. Tidak, hati-hati sekali. Abraham ambil dari keluarga sendiri, yang cinta Tuhan, yang kenal Tuhan. Tidak kayak Lot ini sembarangan cari mantu sembarangan, sedapatnya. Ya, pencuri ayam, ya oke, tidak apa-apa. Narkoba, asal duitnya banyak, oke, tidak apa-apa. Itu sifat jelek daripada Lot. Ya, saya minta kekuatan dari Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat, coba tolong bacakan. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat berapa? 18. Terus? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ya, jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terlalu keras, sedikit turun. Ya, terus. Tetapi firman Allah kepadanya, ya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, ya, untuk siapakah itu nanti? Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Saya mau jelasin sedikit. Orang ini kaya raya. Dalam ayat 19 dikatakan bahwa dia itu luar biasa kekayaannya. Ya, hartanya bisa untuk dimakan 7 turunan, tidak habis-habis. Ya, tapi sayang, dia tidak dikaruniakan keturunan. Dia bilang, kekayaan saya 7 turunan, tidak habis-habis dimakan oleh 7 turunan. Tapi turunannya mana? Keturunannya tidak ada, tidak punya anak. Ya, siapa yang akan jadi ahli waris kalau dia mati? Tidak ada.
bukan daging darahnya sendiri yang jadi ahli waris. Ya, ada sebuah kisah yang betul terjadi. Satu saudara cerita sama saya, ada seorang dokter, suami istri dokter, tapi karena dia sudah kaya, dia enggak mau praktek, dia punya pabrik susu, farmasi, apa macam-macam. Dia cuma hidup dari situ saja. Ya, dan jumlah pabriknya jangan kaget, 480 pabrik. Umumnya di Bekasi, di daerah Bekasi. Omsetnya 5 triliun setiap bulan. Omset 5 triliun. Ya, untungnya ya kira-kira 1 triliun, 2 triliun tiap bulan. Punya anak? Enggak punya. Siapa yang jadi manajer? Ada 10, 20 pabrik, manajernya 1. Keponakan-keponakannya, kemanakan-kemanakannya disekolahkan, jadikan manajer. Ya, untuk menguasai 480 pabrik itu enggak gampang, enggak mungkin satu orang. Bayangkan apa yang dilakukan oleh kemanakan-kemanakannya sekarang pun dia tidak tahu. Ya, usianya sudah lanjut, kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri. Entah rupanya ada sesuatu yang dia cari, tapi rupanya dia belum mendapatkan. Itulah damai sejahtera. Dia cari itu, dia tidak mendapat. Dia terus keliling. Siapa ahli warisnya? Tidak ada. Tidak punya anak, bayangkan. 480 pabrik, omsetnya 5 T setiap bulan. Untungnya 1 A2T. Bayangkan. Ya, dia dikaruniai kekayaan harta banyak, tapi dia tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati hartanya dalam pengorbanan. Tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati. Orang lain yang menikmati. Ya, sekarang dia kaya, miskin untuk yang akan datang. Ya, kalau dia menghadap Tuhan, miskin. Namanya tidak dikenang, di sorga juga lebih-lebih tidak dikenang. So, kita mesti berhati-hati. Ini betul-betul terjadi, bukan cerita pendek. Ini cerita sungguhan. Ya, dengar baik-baik. Kita dinilai oleh Tuhan dari apa? Buahnya. Katakan sama-sama. Kita dinilai Tuhan dari buahnya. 1, 2, 3. Buahnya. Matius 7 ayat 16. Boleh tulis, tidak usah baca. Matius 7 ayat 16. Ya, atau 1 ayat saja. Ayat 16 saja. Tolong bacakan. Supaya kita tahu. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, Ya. atau buah ara dari rumput duri? Dari apanya kamu dikenal? Buahnya. Ya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara menerima berkat, saya menerima sesuatu. Itu buah atau berkat? Berkat. Saudara memberi sesuatu kepada orang. Itu buah atau berkat? Itu buah. Saudara punya perusahaan. Saudara punya pabrik, punya usaha, punya bisnis. Itu berkat atau buah? Bukan buah? Bukan. Berkat. Sebagian hasil itu saudara persembahkan kepada Tuhan. Itu buah atau berkat? Buah. Jadi walaupun saudara punya pabrik berapa ratus, kalau saudara tidak pernah mempersembahkan kepada Tuhan untuk orang miskin dan apa saja, seperti kata firman Tuhan, maka orang itu baru punya berkat, tapi tidak punya buah. Kita dinilai bukan dari berkat, tapi dari buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Ya, saya mau tanya lagi. Menurut firman Tuhan, kalau sudah menuruti firman Tuhan, melakukan firman, itu buah atau berkat? Buah atau berkat? Buah. Kalau saudara
mendengar firman Tuhan, tapi sudah tidak melakukan, itu buah atau berkat? Bingung. Mendengar, tapi tidak menurut, itu buah busuk. Bukan berkat, buah busuk. Mau bilang berkat ya salah. Dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, bukan berkat, buah busuk. Hati-hati saudara. Ayo kita baca Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. 21, maaf. 21. Bagian A saja. Ya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, 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 Tuhan. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk kerajaan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, masuk surga. Terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku masuk surga. Jadi yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapakku masuk surga? Tidak. Apa itu? Berseru-seru saja sama Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Apa itu? Buah busuk. Bukan berkat. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, bukan cuma sebut Tuhan, Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan, itu buah yang baik. Dia masuk dalam kerajaan surga. Dalam ayat 22, tolong bacakan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Ya. Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? saya sudah bernubuat, terus Dan mengusir setan usir demi setan, namamu? terus Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu untung juga? tidak bilang usir istri, usir setan. Istri kan bukan setan. Ya, terus banyak mujizat. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. aku tidak kenal kamu. Hei kamu pembuat kejahatan. Apa ini? Berkat atau buah? Buah busuk. Ya, buah busuk. Hati-hati sudah. Ya, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa itu? Buah yang baik. Kita mengasihi musuh kita. Apa itu? Buah baik. Kita doakan orang yang menganiaya kita. Apa itu? Buah yang baik. Hati-hati, kita mesti periksa. Kita mempersembahkan korban untuk Tuhan. Apa itu? Buah yang baik. Kita persembahkan 1/10 milik Tuhan, bukan milik saya, bukan milik siapa-siapa, milik Tuhan. Apa itu? Buah yang baik. Wah, nanti pendetanya kaya. 1/10 bukan untuk pendeta, 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak ambil uang 1/10, bukan untuk pendeta Paulus, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, beri dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu apa yang dikasih. Itu ajaran firman Tuhan. Ya, beri dengan tulus, itu buah. Beri dengan ikhlas, itu buah yang baik. Beri dengan komentar yang negatif, apa? Buah yang busuk. Ya, beri dengan mengucap syukur, apa itu? Buah yang baik. Berarti kan bingung? Gini saja baru bingung, apalagi melakukan lebih bingung lagi. Jangan sampai Tuhan menolak persembahan kita karena kita terlalu banyak komentar yang negatif. Kita memberi, saya sudah memberi, tapi komentarnya negatif. Itu buah busuk. Tapi kalau sudah memberi dengan mengucap syukur, itu buah yang baik. Ya, tapi nanti itu uangnya dikorupsi, itu bukan urusan Anda, itu urusan yang punya tugas di dalam gereja. Ya, itu urusan, bukan urusan Anda. Itu urusannya orang-orangnya. Itu dengan Tuhan. Berani berbuat begitu? Coba saja. Coba nih. Ya, jangan main-main. Saya punya pengalaman. Waktu saya masih nyong-nyong, umur berapa? 16 tahun. Di gereja Jalan Johor, Lemah Putra, Johor. Itu bendaharanya itu orang yang paling kaya pada waktu itu. Naik Vespa. Oh, itu paling kaya kalau naik Vespa itu.
Dulu belum ada mobil, Vespa, bisa naik Vespa, kaya. Tapi dia main-main dengan itu uang gereja. Setelah apa yang terjadi? Dia habis, bisnisnya habis. Bukan naik Vespa lagi, Vespa naik dia. Dia jual itu, bayar utang, gak bisa bayar utang. Dibayar pun masih banyak utangnya. Sampai 40 tahun kemudian. Sampai tahun 70, 80-an. Dari tahun 60, 70, 80, 90, 30 tahun. Miskin terus, diganjar miskin. Semua orang tahu. Ya, sampai matinya miskin. Nggak naik Vespa lagi, naik sepeda. Sepeda, ya kalau sepeda yang rally ya, yang bagus. Sepeda yang krek 10 meter berarti rantainya disambung lagi. Naik lagi, krek. Nggak malu juga. Di bawah kutuk. Orang main-main dengan uangnya Tuhan tuh, wah, nggak berani saya. Jangan coba-coba main dengan uangnya Tuhan. Habis, semuanya habis dia. Ya ini saya cuma cerita ya, bukan nakut-nakuti. Saya harap tidak ada di sini begitu. Cuma ini pengalaman saya dan saya bersyukur saya bisa melihat begitu supaya saya bisa cerita kepada saudara. Tapi kalau kita setia dalam keuangan Tuhan, kita akan diberkati dengan berkat yang luar biasa, berlipat-lipat kali ganda kepada saudara. Sebab yang janji kepada kita itu ya dan amin. Dia tidak pernah janji dan dia pura-pura lupa kepada kita. Oh, itu sama sekali bukan sifat daripada Allah. Haleluya. Saya dalam Lukas 12 yang kita baca orang kaya tadi, saya tidak membaca satu ayat pun di situ bahwa dia memberi persembahan hasil, sebagian hasil daripada dia punya harta kekayaan itu kepada Tuhan. Tidak disebut di situ. Memberi. Jadi sesampainya dia di sana, di akhirat, dia tidak punya buah. Dia tanya mungkin kepada malaikat, mana buah saya kok tidak ada di sini? Di akhirat. Ya malaikat bilang semua buahmu sudah kamu makan habis di dunia. Sekarang di sini di akhirat tidak ada buahnya. Kamu habiskan, kamu makan semua. Wah, tidak bisa lagi dia memperbaiki diri. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini sementara. Mempersiapkan untuk hidup di akhirat. Mari kita berbuah-buah yang banyak. Sebab Tuhan adalah setia adanya. Dia akan memberikan berkat saudara. Berlipat-lipat kali ganda. Luar biasa. Lebih dari segala perkara. Kalau dia memberi, bukan cuma dia memberi uang saudara, dia memberikan damai sejahtera kepada saudara. Rumah tangga saudara diberikan damai, sukacita oleh Tuhan. Bukan celaka, bukan anak idiot, bukan, oh tidak, bukan begitu. Itu iblis. Masa kita tidak bisa terbuka mata kita? Membedakan pemberian dari Tuhan lain dengan pemberian daripada si jahat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau sediakan hati kita. Ya.